Kalau saya sering katakan ini kayak biawak ya, kalau makan bangkai dia harus di bawah pohon dan tidak ada orang satupun yang tahu. Membuat tanpa sadar rahasia-rahasia itu akhirnya membunuh kita sendiri. Dan selalunya kita selalu berpikir bahwa orang lain tidak tahu apa yang kita rahasiakan. Padahal sebenarnya mungkin tahu. Tapi kawan-kawan kita tuh malas aja bicara daripada nanti dia tersinggung, daripada nanti dia ya gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jeffreyson Channel. Kali ini kami bareng tim ingin nyantai ya, nikmati pantai seperti yang kalian lihat. Tapi tetap kami pengen berbagi kepada kita semua. Tapi sebelum kami berbagi, jangan lupa subscribe channel ini, dukung kami untuk terus berbagi hal-hal positif kepada kita semua, dan nyalakan lonceng serta kunjungi akun-akun medsos kami yang lain agar kalian mendapatkan banyak hal-hal yang baru yang mungkin jarang kalian pikirkan. Saya pernah ngerasa gitu, kok hidup ini banyak banget ya privasi dan privasi. Tapi sebenarnya orang-orang ini saya rasa juga sebenarnya tidak memahami mana yang privasi dalam hidup, mana yang tidak privasi dalam hidupnya. Bahkan saya yakin orang-orang ini lebih kepada tidak memahami apa sih itu privasi. Seringnya kita memang menganggap bahwa ini privasi, bahkan kepada semua orang, bahkan kepada teman dekat kita sendiri, kita banyak hal menganggap ini adalah privasi. Aku nggak pantas untuk omongkan kepada dia dan nggak perlu semua orang tahu. Saya merasa tidak begini harusnya. Ini akhirnya banyak menghancurkan hidup kita sendiri. Kita sering tuh ya pengennya berbuat sesuatu, kemudian berpikir sesuatu, atau merencanakan sesuatu itu tidak semua orang tahu. Bahkan terkadang akhirnya karena kebiasaan semua orang jadi tidak tahu gitu. Kalau saya sering katakan ini kayak biawak ya, kalau makan bangkai dia harus di bawah pohon dan tidak ada orang satupun yang tahu gitu. Di mana sih sisi ini bisa menghancurkan kita? Nah, biawak itu kalau dia makan bangkai tidak perlu semua orang tahu, dan setiap kali dia makan tidak perlu ada satu hewan pun yang tahu atau orang yang tahu. Maka pada saat dia makan bangkai yang sifatnya lebih contoh misalnya memiliki duri yang beracun atau ikan buntal yang beracun di kulitnya, kemudian dia telan tanpa seorang pun yang tahu, maka pada saat itu tidak akan ada juga orang ataupun hewan lain yang berusaha atau bisa mengingatkan dia, karena memang nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya buntal yang penuh racun itu pun ditelan begitu saja dan akhirnya matilah dia. Nah, begitu juga kadang-kadang kita gitu, terlalu banyak privasi, terlalu banyak rahasia yang ingin kita simpan agar orang lain tidak tahu, akhirnya membuat tanpa sadar rahasia-rahasia itu akhirnya membunuh kita sendiri. Dan selalunya kita selalu berpikir bahwa orang lain tidak tahu apa yang kita rahasiakan, padahal sebenarnya mungkin tahu. Tapi kawan-kawan kita tuh malas aja bicara daripada nanti dia tersinggung, daripada nanti dia ya gitulah gitu. Saya contohin begini, ada anak-anak muda sekarang ini kalau kita lihat ya, dia sukanya tuh gombalin cewek itu diam-diam gitu, lewat telepon di dalam kamar, baring, kemudian ya agar tidak ada orang lain yang tahu, hanya dia dan cewek itu yang tahu gitu kan. Tapi ketika di depan orang dia berubah gitu, dia menjadi laki-laki yang cool, tidak menggombalin cewek gitu, sehingga mungkin orang-orang di situ itu merasa bahwa dia suci gitu, dia laki-laki yang baik. Sebenarnya tidak. Orang-orang itu, teman-temanmu itu tahu siapa kamu yang sebenarnya, tahu bahwa kamu sebenarnya adalah biawak di belakang layar yang selalu makan bangkai diam-diam gitu. Nah, parahnya ketika ini terus terjadi, maka teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita tidak mampu untuk mengingatkan kita. Karena mereka mau tegur langsung, nanti teman kita ini ngerasa tersinggung atau bagaimana gitu ya. Sementara si teman menganggap itu adalah privasi bagi dirinya atau hal yang memalukan lah kalau semua orang tahu. Tapi efek buruknya adalah akhirnya sesuatu itu membunuh dirinya. Dia tidak tahu. Mereka, teman-temannya sekelilingnya itu tidak bisa mengingatkannya. Contoh, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya menjadi musibah dalam hidup dia ya. Misalnya, mohon maafnya kalau sekarang itu banyak tiba-tiba hamil dan segala macamnya itu ya. Tidak ada teman-teman yang mampu untuk mengingatkan, atau tiba-tiba dia kena HIV/AIDS saja gitu ya. Nah, teman-teman itu nggak ada yang bisa mengingatkan. Itulah efek buruknya ketika semua hal dalam hidup kita adalah privasi. Nah, kemudian kita punya rencana bisnis yang luar biasa. Kemudian kita mengatakan begini ya, aku nggak mau dulu katakan kepada semua orang, karena nanti kalau aku katakan kepada semua orang, nanti bisnisku nggak jadi, aku malu gitu. Tapi ini juga berefek buruk kepada kita ternyata. Efek buruknya apa? Ketika rencana kita itu ternyata adalah rencana yang salah atau rencana yang semakin membunuh kita, maka efek buruknya teman-teman kita juga nggak tahu itu. Tiba-tiba sudah bangkrut aja kita, habis lah gitu ya. Nah, makanya terus bagaimana Bang terhadap ini? Kami tidak pernah memiliki solusi memang terhadap apa yang kami bahas, tapi
kami lebih mengajak kepada berpikir, karena kalau semua kami mampu memberikan solusinya, wah kami hebat banget ya. Nggak ada, itu omong kosong gitu. Tidak semua hal kami mampu dan tidak semua hal kami hebat. Tapi fungsi dari kami ya, adalah mengajak kita sama-sama berpikir. Nah, bagaimana terhadap ini? Harusnya kita bisa memilah dan memilih bahwa sebenarnya ya, semua soal hidup kita sebenarnya tetap harus kita pastikan bahwa ada orang yang mengetahuinya. Jangan sampai ketika kita berencana pergi ke sesuatu yang kita penasaran dan itu gelap, kemudian tidak ada orang yang tahu. Setidak-tidaknya ketika kita tidak muncul lagi di dunia ini, teman-teman kita atau orang yang tahu itu mau cari kita kemana. Oh, dia kemarin katanya mau pergi ke gedung gelap itu. Nah, itulah fungsinya. Jadi, tapi tidak semua orang juga harus tahu. Jadi kita bisa memilah dan memilih berdasarkan karakter dari teman-teman kita. Misalnya kita punya 5 teman. Nah, ada satu karakter yang memang nih sifatnya ember gitu ya. Nah, mungkin ini hanya hal-hal yang dia sifatnya ember, tapi dia pintar ngasih solusi gitu. Nah, ini tidak usah kita bisa pilah bicaranya ya. Kita bicarakan apa yang menjadi masalah dan minta solusi sama dia. Tidak perlu mendetail sekali begitu. Karena nanti kalau dia emberkan dia kemana-mana. Nah, kemudian ada teman yang dia pendiam, nggak bisa ngasih solusi, dia pendengar sejati. Oke, kita manfaatkan dia, bukan memanfaatkan teman, bukan ya. Tapi kita bercerita kepada dia, dia mampu menjaga rahasia tuh. Kita bercerita sama dia hanya untuk menghilangkan bebannya. Jadi begini, hilangkan beban di teman yang pendiam, kemudian minta solusi di teman yang ember secara terpisah. Ya. Apalagi istimewanya kalau kita punya teman yang dia tidak ember, kemudian dia bisa mencari solusi untuk segala permasalahan kita. Karena memang masalah itu begini kawan-kawan. Selalunya kita selalu hebat untuk masalah orang lain, tapi pada saat kita yang kena masalah itu, kita nggak bisa hebat. Karena memang pikiran manusia itu begitu. Ketika dia yang bermasalah, maka otaknya itu kosong. Otaknya itu ngerasa bahwa ada ancaman. Otaknya ngerasa bahwa aku ini harus apa, aku bingung. Tapi solusinya adalah kita bertanya kepada orang lain yang otaknya lebih tenang, yang otaknya sedang tidak mengalami masalah, bahwa aku ini harus apa begitu. Jadi begitu memang, masalah itu memang akan lebih mudah diselesaikan oleh orang yang otaknya lebih tenang, yang tidak mengalami masalah itu. Sehingga bahkan saya contohkan di masalah yang sama, ketika saya bermasalah dengan keuangan saya, maka saya akan sulit berpikir apa solusi. Ketika saya bertanya kepada teman, dia gampang itu bercerita dan bagaimana solusinya. Sebaliknya, tiba-tiba terjadi posisi itu berbalik. Teman saya yang bermasalah dengan keuangan, maka saya yang hebat itu untuk menasihati dia. Ya memang begitu hidup gitu. Hidup itu memang begitu. Sehingga apapun dalam hidup kita, pastikan setidaknya ada yang tahu. Kalau yang sudah memiliki istri, ya mungkin istrinya harus tahu gitu. Semuanya harus tahu. Nah, pastikan juga bahwa ada teman kita yang tahu dengan rencana kita, supaya ada yang menyelamatkan kita ketika kita sedikit saja terpeleset mungkin. Itulah pentingnya untuk meyakini diri kita agar tidak menganggap bahwa semua hal adalah privasi. Tapi lebih kepada menjadikan privasi ini diketahui oleh si ini, privasi yang ini boleh diketahui oleh si ini, nah begitu tuh. Lebih kepada membagi secara bijak ya. Sehingga saat kita terpeleset, maka mudah-mudahan teman-teman itu akan bisa menyelamatkan kita. Sehingga juga teman-teman itu tidak perlu memiliki rasa takut. Nanti kalau aku nasihati tersinggung nggak ya? Gitu tuh. Nanti kalau aku ini kan tersinggung nggak ya? Gitu. Padahal teman sejati itu harusnya dia berani untuk menasihati. Nah, cara memancing agar dia bisa menasihati kita adalah dengan jujur dan bercerita kepada dia. Ketika kita bercerita kepada dia, maka dia akan lebih ngerasa nyaman untuk menasihati kita begitu ya. Tapi sekarang ini banyaknya sih itu biasa anak-anak muda sekarang ya, Gen Z lah. Terlalu banyak banget privasi dalam hidupnya. Nah, kemudian kehancurannya lah yang menanti dalam hidupnya. Jadi itu teman-teman, mari bersama kita bijak, mari bersama kita berpikir bagus ya, berpikir matang dalam melakukan hal apapun dalam hidup kita, agar orang lain juga tahu, orang lain juga kenal siapa kita. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi agar kita sama-sama memahami. Ketika kita adalah laki-laki, anak muda sekarang laki-laki yang jago tuh ngombalin cewek. Jadi ketika kita ada satu teman yang tahu bagaimana karakter kita, dan itu sering terjadi, tiba-tiba terjadi fitnah mungkin ya, terjadi yang aneh-aneh. Si teman tadi bisa mengatakan kepada semua orang, pada saat itu aku ada di situ kok, dia tidak begitu. Ini kayaknya jebakan dan lain-lain. Nah, ini fungsi dari bercerita kepada orang lain. Nah, tetap bijaknya kita adalah memilah dan memilih kepada siapa ini bisa untuk diceritakan. Bahkan soal kesusahan hidup juga. Bukan berarti, wah aku susah nggak perlu ada yang tahu gitu. Nah, ini kan membahayakan diri kita. Gitu. Ini sungguh membahayakan. Apalagi kalau kita yang sudah punya istri dan punya anak. Ketika susah itu ditahankan sendiri, maka akan membahayakan anak dan istri kita.
Terkadang memang kita harus bisa, namanya laki-laki mengorbankan diri untuk yang penting anaknya, yang penting istrinya aman, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saya pikir itulah yang pengen kita berbagi sekarang ini. Dan satu hal lagi, terakhir sebelum saya salah menyampaikan sesuatu dan akhirnya kita semua menjadi salah kaprah, bukan berarti kalau untuk istri tadi saya katakannya oke, tapi ketika jangan pernah membagi semua hal dalam dirimu kepada cowok yang sangat kau cintai tanpa kau kenal banget, karena memang cintamu kan gak pernah objektif. Cintamu hanya suka kepada semua kepalsuan-kepalsuan yang dia tunjukkan. Cintamu hanya berlaku kepada pura-pura baiknya, karena nanti kita bahas di lain video ya, bahwa pura-pura baiknya itu yang akhirnya membuat kau cinta, karena laki-laki itu juga tahu kalau dia tidak baik maka kau tidak akan mungkin mencintainya, sehingga orang yang kau kenal itu palsu. Nah, ketika kau sampaikan semua masalah dalam hidupmu kepada orang yang palsu ini, maka habislah kadang kita, justru semakin habis kita gitu. Habis dalam hal ya, mungkin kita bisa tahu sama tahu ya, anak muda sekarang akhirnya habis karena semuanya diceritakan. Apalagi cewek tuh kalau udah sedih, kalau apa dia cerita sama cowok dan ternyata cowok ini salah gitu ya. Saya menyarankan bukan lebih baik tidak bercerita kepada cowokmu, tapi lebih baik tidak punya cowok gitu, atau punya dan kenal di waktu yang tepat. Saya rasa begitu. Ini saya tetap harus ingatkan, karena kalau saya tidak ingatkan, apa yang saya katakan tadi itu bisa menjadi salah kaprah untuk kita semua dan akhirnya malah menjerumuskan kita ke tempat yang lebih salah. Saya pikir itu. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan kunjungi media sosial kami yang lain. Semoga apapun yang kami katakan dan berbagi kepada kita semua terus menjadi bermanfaat kepada kita. Demikian, billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.